Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Brian Subianto Putra, mahasiswa Universitas Cyber Asia, Prodi Manajemen. Pada sesi kali ini, saya akan membahas isu terkini dalam bidang konstruksi terkait pelaksanaan Building Information Modeling atau yang biasa disingkat dengan BIM. Dalam dunia konstruksi, seperti yang kita ketahui, dunia konstruksi terus mengalami transformasi yang signifikan, dan salah satu transformasi terbesar yang terjadi adalah dengan adanya teknologi Building Information Modeling atau yang biasa kita sebut dengan BIM. Baik, apa itu BIM? BIM adalah sebuah proses digital yang memungkinkan kita untuk menciptakan model bangunan dan infrastruktur yang pintar. Model ini bukan sekedar gambar 3D biasa, melainkan sebuah database yang sangat lengkap yang mencakup berbagai informasi detail tentang bangunan. Informasi ini mencakup struktur bangunan, arsitektur, hingga sistem mekanika, elektrika, dan plumbing, serta MEP. Baik, mungkin untuk keunggulan BIM, salah satu hal yang membuat BIM istimewa adalah kemampuannya untuk memungkinkan seluruh tim proyek, mulai dari arsitek, insinyur, hingga kontraktor untuk mengakses dan bekerja sama pada model yang sama secara real time. Ini berarti semua orang memiliki akses ke informasi yang akurat dan up to date, yang pada akhirnya meningkatkan koordinasi dan kolaborasi di lapangan. BIM telah terbukti meningkatkan efisiensi dan kualitas proyek konstruksi. Dengan adanya model bangunan digital yang komprehensif, BIM memungkinkan perencanaan yang lebih matang, deteksi kesalahan yang lebih dini, dan visualisasi proyek yang lebih baik. Dampak dari penggunaan BIM ini sangat positif, terutama dalam hal pengurangan biaya proyek dan peningkatan kualitas bangunan. BIM itu sendiri memiliki tantangan dalam pelaksanaan implementasinya, namun meskipun menawarkan banyak manfaat, pelaksanaan BIM masih menghadapi beberapa tantangan. Salah satunya, tantangan utama yang dihadapi adalah biaya investasi yang cukup besar. Selain itu, kurangnya tenaga kerja yang terlatih dalam penggunaan perangkat lunak BIM juga menjadi hambatan yang perlu diatasi. Namun, dengan terus berkembangnya teknologi dan meningkatnya kesadaran dan kepentingnya BIM, tantangan-tantangan ini dapat diharapkan teratasi seiring waktu. Semakin banyak perusahaan yang mengadopsi BIM dan semakin banyak tenaga kerja yang dilatih untuk menguasai teknologi ini. Aplikasi BIM di berbagai proyek terlihat mulai dari tahapan yang telah diaplikasikan dalam berbagai tahapan proyek konstruksi, mulai perencanaan hingga pemeliharaan. Dalam tahap perencanaan, BIM digunakan untuk membuat model 3D yang sangat detail, sedangkan dalam tahap konstruksi, BIM digunakan untuk koordinasi antar disiplin ilmu dan monitoring progres pada proyek tersebut. Bahkan, setelah bangunan itu selesai dibangun, model BIM ini bisa digunakan sebagai dasar untuk membuat manual pemeliharaan yang sangat berguna bagi pemilik bangunan itu sendiri. Nah, dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan, BIM telah menjadi teknologi yang sangat penting dalam industri konstruksi. Dengan kemampuannya untuk meningkatkan efisiensi, kualitas, dan mengurangi biaya, BIM merupakan investasi yang sangat berharga bagi perusahaan konstruksi. Meskipun masih ada beberapa tantangan yang perlu diatasi, masa depan BIM di dunia konstruksi sangat cerah, sehingga dapat memberikan kebermanfaatan bagi kontraktor maupun si pemilik bangunan. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan terkait BIM, teknologi BIM pada dunia konstruksi. Terima kasih atas perhatian. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.